Kemudian kualitas sel telurnya lebih baik. Itu kenapa asam folat ini memang kita anjurkan untuk dikonsumsi bahkan dari 3 bulan sebelum merencanakan hamil. Nah, kalau Oh, dikonsumsi setelah hamil, ini malah kadang-kadang telat, Mas. oke. Ya, orang tahu kan hamil itu setelah telat ya 2 atau 3 minggu atau bahkan telat 1 bulan gitu ya. Mm-mm. Padahal di situ sebenarnya proses pembentukan janin dan proses pembentukan tabung saraf itu sudah dimulai. Nah, di sini letak pentingnya asam folat. Asam folat itu adalah salah satu substansi yang paling dibutuhkan untuk pembentukan tabung saraf. Mas Radit pernah lihat nggak bayi yang lahir batok kepalanya nggak ada? Nggak Gak pernah pernah ya, sih. itu anencefali atau akrania. Jadi lahir tanpa batok kepala. Atau misalnya yang spina bifida itu udah benjolan sini cacat yang biasanya berakibat fatal. Itu karena kurang asam folat, Mas. Eh, Begitu pentingnya. Nah, kenapa bisa kurang? Apakah berarti asupan makanan sehari-hari kita biasanya tidak memenuhi kah atau gimana sih sebenarnya? Ada 3 kalau saya rasa. Yang pertama itu tadi asupannya memang kurang. Itu Heeh. kenapa? Karena kan kebutuhannya memang sangat besar, Mas. Oke. Bisa antara 400, 600 bahkan 1000 mcg per harinya. Oh, Dan oke. itu kita nggak dapat dari makanan biasanya. Itu kenapa kita harus pakai dari luar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada kebiasaan-kebiasaan yang memang walaupun kita makan vitamin tapi nggak mencegah kita dari anemia ataupun kekurangan. Jadi sebaiknya nih kalau saya boleh sarankan ya, makan vitamin itu jangan berdekatan dengan makan besar ataupun apalagi kalau kita minum teh atau kopi. Karena zat tanin yang ada di teh dan kopi itu akan menghalangi penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, Oke. zat besi dan yang lain-lain. Dan satu Yang lagi ketiga? yang kadang-kadang bisa membuat kurang, nah ini uniknya. Asam folat itu kan sebenarnya yang banyak orang nggak tahu itu ada 2 macam, Mas. Ada Oh, dalam bentuk sintetis asam folat biasa dan ada yang dalam bentuk aktif yang langsung bisa digunakan tubuh atau yang disebut dengan L-metil folat. Nah, kalau kita cuma makan asam folat biasa nih, beli suplemen biasa gitu asam folat biasa, terus kita makan, sayangnya nggak semua orang ya bisa mengkonversi asam folat biasa ini menjadi bentuk aktif untuk bisa digunakan oleh tubuh oke. gitu. Makanya ada yang satu lagi tuh. Ya, makanya Oh. dianjurkan sih kalau bisa rekomendasinya kita mengkonsumsi asam folat yang dalam bentuk aktif atau yang disebut dengan L-metil folat. Oke, oke. Coba kita cek deh. Ini kan ada folasi ini di sini nih. Ada folasi. Dia ada asam folat, omega 3. Di sini semua ada nih, kalsium, vitamin. Kalsium tuh buat ibu hamil juga perlu ya? Penting sekali. Jadi Oh. kalsium itu, Mas, ini kebutuhannya sangat besar ketika hamil itu untuk proses pembentukan tulang dan gigi dan kesehatan ibu. Berarti pembentukan janin pun juga dipengaruhi oleh kalsium. Sangat. Sedangkan kalau asam folat itu semua syarafnya dia tuh, pembentukan Ya, syaraf. terutama di awal-awal pembentukan sel dan tabung Oke. saraf. Ini saya udah plus ya mata saya, tapi saya ngelihat tiap kapsul mengandung metil textralidolic acid. Itu yang metil folat itu. Ya 5 MTHF ya metil folat itu namanya. Oh. Itu kalau itu bisa direkomendasikan karena itu berarti suplemennya sudah mengandung asam folat yang kalau dimakan bisa langsung digunakan oleh tubuh. Gitu. Oh, karena ada yang tidak langsung bisa Enggak, digunakan. harus dikonversi dulu. Dan sayangnya enggak semua orang itu ternyata punya kemampuan untuk bisa mengkonversinya menjadi bentuk aktif. Oke, kalau di sini si metil folat ini 500 mcg. Ya. mcg nggak sih? Ini Ya itu kecil banget sudah fontnya. sesuai dengan kebutuhan harian. Memang Oh. rata-rata 400 ke 600 sih, Mas. Tapi Oke. kalau orang-orang yang sudah pernah sudah pernah mengalami kecacatan bayinya ketika lahir, itu mungkin dianjurkan 1000, Mas. Oh, apa nih maksudnya kecacatan bayi? Jadi gini, kalau misalnya kita sudah pernah misalnya melahirkan dengan bayi yang cacat seperti tadi misalnya entah itu bibir sumbing atau amit-amit jabang bayi yang bayi tanpa batok kepala, itu maka anjuran untuk konsumsi asam folatnya itu di atas rata-rata kebutuhan biasa. Kalau biasanya cuma 400 sampai 600 mungkin cukup, ya sisanya dari makanan. Tapi kalau sudah ada riwayat seperti itu, kita butuhnya sekitar 1000. Jadi mungkin 2 tablet kalau yang 500 ini. Kalau untuk yang kondisi seperti tadi. Ya. Oke, tapi ya tetap ya kalau ibu hamil ngobrol ke dokternya dulu gitu kan. Ya, Kira-kira kebutuhan saya ini seperti apa. Jangan-jangan malah kurang kalau 500 kan. Betul sekali. Sesuai kondisinya dia kan berarti kan. Ya, jadi itu sebenarnya menegaskan bahwasanya setiap pasien itu kan bisa berbeda-beda. Ya. Itu kenapa memang harus kita juga memang mengkonsultasikan ke tenaga kesehatan tentang kebutuhan asam folat kita itu sebenarnya yang mana gitu, yang di mana yang paling sesuai gitu. Nah, ini suplementasi vitamin mineral untuk ibu hamil dan menyusui. Berarti sampai menyusui bisa? Bisa. Oh. Kalau asam folat tuh, Mas, unik sekali dan memang dibutuhkan dari sebelum hamil, selama hamil, bahkan setelah
melahirkan juga masih Oke. diperlukan. Kegunaan membantu memelihara kesehatan pada ibu hamil dan menyusui. Uraian dengan kandungan asam folat dapat membantu satu memenuhi kebutuhan asam folat pada ibu hamil dan menyusui. Berperan memelihara pertumbuhan perkembangan janin itu yang tadi ya. Ya. Dengan kandungan vitamin dan mineral dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin pada mineral pada ibu hamil dan menyusui. Oh ya, omega 3 dan DHA ini gunanya apa? Itu biasanya untuk ini Mas, pembentukan sel-sel saraf pada otak. Jadi dikatakan penggunaan DHA gitu ya, seperti ini bisa katanya membantu kecerdasan bayinya nanti. Meskipun ya sebenarnya kalau kecerdasan itu kan banyak faktor yang Ya. mempengaruhi itu. Nah kalau sudah ada di situ itu bagus sekali. Sebenarnya kan kita bisa mendapatkan dari makanan alami ya, misalnya ikan-ikan laut apa segala macam itu kan DHA, asam linoleat, EPA, DHA itu kan juga tinggi. Tapi kalau sudah ada di sini itu bagus sekali membantu. Oke, jadi komplit lah ya Pemenuhan nih, kebutuhan. asam folat dan lain-lainnya. Folasi, oke, dari Momsi. Oke, nah kita mau ngobrolin di luar kehamilan. Oke. Pasien-pasien yang datang berarti untuk urusan di luar kehamilan tuh mayoritas apa dok? Soal pengen cepat punya anak kah? Yang kayak gitu-gitu ada juga kah? Ya, salah satunya sekarang yang paling sering itu sih Mas, program hamil istilahnya, promil Oke, ya. oke. Pasangan-pasangan yang datang karena ingin punya keturunan. Ini semakin banyak sekarang ini Mas. Itu datang ke dokter juga berarti? Ya, ke dokter Baik kandungan. yang di desa maupun yang di kota? Ya, Oh, nah biasanya problem apa yang diidentifikasi itu sama dokter? Secara mayoritas kenapa orang-orang susah hamil ini gitu? ya ini pertanyaannya menarik sekali dan mungkin saya dari awal ya Mas ya menjelaskan agar nanti mungkin kalau yang memang pingin punya anak juga bisa Oke. belajar dari sini. Yang pertama ya, kesulitan punya anak itu kan dari faktor suami satu dan faktor istri. Itu dulu ya. Jadi penting sekali kalau memang kita ingin program hamil, kedua-duanya harus terlibat. Oke. Kedua-duanya harus periksa ini dulu karena yang sering sedih itu Mas, kita yang datang itu istrinya aja gitu ya kan. Jadi jangan seperti itu. Dan Karena- disalah-salahin lagi? Iya. Sama jangan- mertua, Iya. sama keluarga. Iya gitu. Jadi tanggung jawabnya itu bisa dari kedua belah pihak. Jadi harus dua-dua. Nah kalau yang dari suami itu cuma satu aja Mas dilihat. Cuman dilihat kualitas spermanya aja. Oke. Kalau kualitas spermanya bagus udah pasti aman. Jadi mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia tahan lama cuman sebentar atau hitam putih segala macam enggak merepresentasikan apapun. Jadi enggak melambangkan dia itu bisa